pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah siklon tropis. Ya, siklon tropis adalah salah satu bentuk gangguan tropis yang umumnya terjadi antara bulan November hingga April setiap tahunnya di Samudra Hindia sebelah selatan wilayah Indonesia. Tercatat sejak tahun 2007 hingga April 2021, sudah ada 10 siklon tropis yang tumbuh di dalam wilayah tanggung jawab TCWC Jakarta. Siklon tropis berbentuk seperti pusaran angin, berukuran sangat besar yang melintas di perairan maupun di daratan seperti ini. Ukurannya sangat besar, kisaran antara puluhan kilometer hingga dapat mencapai ratusan kilometer, dan gumpalan-gumpalan awan yang dimilikinya. Siklon tropis tentu menimbulkan dampak yang sangat besar pada tempat-tempat yang dilaluinya. Terdapat dua jenis dampak yang ditimbulkan oleh siklon tropis, yaitu dampak langsung dan dampak tidak langsung. Dampak langsung dari siklon tropis terjadi di wilayah yang dilintasi oleh siklon tropis itu sendiri. Teman-teman masih ingat siklon tropis Cempaka yang terbentuk di tahun 2017 dekat wilayah Yogyakarta? Atau siklon tropis Seroja yang baru-baru ini terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur? Nah, keduanya adalah contoh dari siklon tropis yang menyebabkan dampak langsung karena tumbuh cukup dekat dengan wilayah daratan Indonesia. Kondisi utama yang terjadi berupa angin yang sangat kencang hingga lebih dari 60 km per jam dan hujan yang sangat lebat, bahkan mencapai intensitas ekstrim, yang terjadi dalam durasi panjang hingga dapat menimbulkan kerusakan bangunan dan infrastruktur, serta bencana hidrometeorologi seperti banjir bandang, dan tanah longsor. Di lautan, dampak langsung dari siklon tropis adalah gelombang badai atau storm surge yang dapat mencapai ketinggian lebih dari 3 meter yang tentunya dapat membahayakan transportasi laut dan merusak wilayah pesisir pantai. Kemudian yang kedua adalah dampak tidak langsung. Dampak tidak langsung adalah dampak yang paling banyak terjadi di Indonesia, terutama ketika ada siklon tropis yang terbentuk di sekitaran wilayah perairan Australia maupun di wilayah perairan Filipina. Siklon-siklon tropis ini dapat mempengaruhi pola angin di Indonesia, sehingga dapat membentuk daerah pertemuan angin yang biasanya terdapat di ekor siklon tropis atau daerah belokan angin. Kedua hal tadi dapat meningkatkan pertumbuhan awan-awan hujan, sehingga potensi bencana seperti banjir bandang dan tanah longsor juga akan meningkat. Tidak hanya hujan, dampak tidak langsung siklon tropis juga dapat menyebabkan suatu wilayah menjadi cerah dan kering. Ini diakibatkan oleh siklon tropis yang menyerap persediaan udara lembab yang terdapat dalam radius tertentu di sekitarnya, sehingga daerah-daerah siklon tropis ini kondisi cuacanya cenderung cerah dan kering. Contoh dari dampak tidak langsung macam ini kerap dialami di Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara saat ada siklon tropis aktif di wilayah perairan Filipina. Nah, dampak langsung maupun tidak langsung siklon tropis tetap saja perlu diwaspadai.